الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-224, yaitu hijab. Lafaz hijab dalam bahasa Arab berarti pembatas yang menghalangi. Sama saja apakah pembatas itu hissi, dapat dicapai oleh panca indera, maupun yang maknawi, tidak dapat dicapai oleh panca indera. Di dalam Al-Quran, lafaz hijab disebut sebanyak 7 kali, yaitu dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 46, Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 45, surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 17, Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 53, surah Shad, surah yang 38 ayat 32, Fussilat, surah yang 41 ayat 5, dan surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 51. Sebagian ayat Al-Quran di atas menggunakan hijab untuk menunjukkan pembatas yang berbentuk hissi atau dapat dicapai oleh panca indera, yaitu dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 17, Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 53, dan surah Shad, surah yang ke-38 ayat 32. Dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 17, diceritakan apabila Maryam mengandung, dia menjauhkan diri dan menyendiri dari kaumnya dan pergi ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Muqaddas untuk beribadah. Diceritakan juga Maryam duduk di atas dataran yang tinggi untuk bersuci dan berlindung di balik hijab berupa dinding atau gunung, sebagaimana yang dilaporkan atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas, atau di balik kain. Al-Imam Asy-Syaukani juga menegaskan Maryam membuat tabir yang dapat menghalanginya dari pandangan kaumnya, supaya mereka tidak dapat melihatnya ketika dia beribadah atau bersuci. Dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menerangkan adab bermuamalah dengan Rasulullah SAW dan istri-istrinya yang perlu dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya adalah apabila para sahabat meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, mereka tidak bisa melihat istri-istri Nabi dan hendaklah memintanya dari balik tabir atau hijab. Karena cara yang demikian itu lebih menjaga kesucian hati dari para sahabat dan juga hati istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam surah Shad, surah yang ke-38 ayat 32, diceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam menyukai kudanya sehingga beliau lalai mengingat Allah, sehingga matahari tidak terlihat oleh mata karena hilang di balik hijab. Qatadah dan Ka'ab menyatakan yang dimaksud hijab di sini adalah gunung hijau, yaitu gunung Qaf. Selain dari itu,
Waktu malam juga dinamakan dengan hijab karena ia menutupi segala sesuatu dari pandangan mata. Adapun selain 3 ayat itu, lafadz hijab digunakan untuk menunjukkan batas maknawi, yaitu pembatas yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Lafadz hijab dalam surah Al-A'raf maksudnya ialah perkara yang membatasi di antara ahli surga dan ahli neraka. Namun maknanya bukan pembatas yang menghalangi pandangan mata mereka, melainkan keadaan yang menyebabkan nikmat ahli surga tidak dapat dirasakan oleh ahli neraka, dan sakitnya siksa yang diderita oleh ahli neraka tidak dirasakan oleh ahli surga. Lafadz hijaban dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 45, disifatkan dengan lafadz masturon, yang salah satu maknanya adalah pembatas yang tidak terlihat oleh mata. Pembatas seperti ini berada pada diri orang musyrik sehingga mereka terhalang dari memahami Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena mereka memang tidak mau mendengar bacaan Al-Quran dan juga karena mereka tidak memperhatikan bacaannya. Qatadah dan Ibnu Zaid menerangkan yang dimaksudkan dengan hijaban masturah dalam ayat ini adalah penutup atau penghalang yang menutupi hati. Lafadz hijab dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 5, mempunyai makna yang serupa dengan yang berada dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 45, yaitu pembatas yang menghalangi sampainya ajaran Nabi Muhammad SAW kepada orang musyrik. Dalam ayat ini diceritakan orang musyrik memang enggan menerima ajaran Rasulullah SAW dengan mengatakan, hati kami berada dalam tutupan atau yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan di antara kami dan di antara kamu ada pembatas. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Makna lafadz hijab dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 51, adalah pembatas yang menyebabkan seseorang yang diajak bicara oleh Allah di balik hijab tidak dapat melihatnya meskipun dia mendengar lafadz-lafadz ilahi itu, seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam.